wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang pertama saya hormati Dewan Pengawas Masa Solo, ya Tuan Ibu Dewan Masa Solo. Terima kasih hadirnya dan terima dari Masa Solo. Solo ya. Teman-teman salon ya Mas Kukus, Sekretaris Umum dan juga Pak Yadi beserta teman-teman yang hormati rekan-rekan ketua perwakilan Muslimas di 27 kecamatan dan hormati juga rekan-rekan dari BP yang juga berorganisasi. Pertama tentu saya mengajak bersyukur atas karena Allah Subhanahu wa taala sehingga pada hari ini kita memberikan nasihat teman cepat dan sama-sama menghadiri rangkaian sukses kepemimpinan Aslimas 2026 2031. Salam dan salam kita curahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa ditanamkan sama anaknya di akhir. Baik Bapak Ibu semuanya, terima kasih. Saya dengan waktu 10 menit ya kalau diambil ya. Ini potong ini awalan saya sisa menit, sisa 9 menit teman-teman semuanya. Yang pertama saya kaget gitu ya. Karena ternyata ini cukup meriah gitu ya. Ada banner-banner dan sebagainya. Cukup keren gitu ya. Ini merepresentasikan wajah Aslimas ke depan gitu ya. Ini kreativitas Aslimas ke depan. Walaupun secara pribadi saya kaget. Kenapa kaget? Saya tidak tahu gitu kan. Rangkaian-rangkaian isiannya apa aja dan sebagainya itu saya kurang begitu mengetahui soal proses gitu. Itu yang pertama. Yang kedua teman-teman semuanya. Jadi saya pengen ngomong gini teman-teman. Saya ingat 6 tahun yang lalu gitu ya, saat ada pemilihan juga teman-teman semuanya di Reksini, di mana waktu itu akan nikah Pak Bagus, ada yang masih ingat atau kenal Pak Bagus? Nah ya, Pak Bagus, terus kemudian dengan profilnya, dengan waktu itu yang ditunjukkan adalah foto-foto Pak Menteri dan kawan-kawan. Kalau ada yang ingat masih datang saat itu. Terus kemudian ada kuning, ada yang non kuning. Nah, dengan profilnya waktu itu ya khususnya kegiatan-kegiatan lebih banyak di pertanian karena memang beliau kader KWP. Terus kemudian sudah utamanya saya gitu ya. Dan saya ingat sekali sebelum adanya pemilihan itu ada grup, kan ada grup teman-teman mungkin ada yang masih tergabung grup ataupun yang non-grup gitu ya. Itu saling kunjungan, saling mencari pendukung gitu ya. Bahkan info yang saya dapat ada apa namanya kalau bisa saya bilang dalam tanda kutip penyemangat uang makan gitu lah ya dan sebagainya gitu ya. Wah saya mikir waktu itu wah ngeri sekali ini gitu ya. Hanya saya sendiri yang kemudian berdiam diri gitu kan, nggak ngapa-ngapain gitu ya, karena saya noting tulus bahwa saya juga nggak tahu awal mulanya kenapa nama saya muncul di situ gitu kan. Tetapi ternyata teman-teman semuanya selisih suaranya itu tipis, kalau nggak salah 3 atau 5 suara ya. Saya unggul pertama, kedua itu kuning, ketiga itu Pak Bagus. Ternyata profiling yang kemudian barang Pak Menteri dan sebagainya, mohon maaf tidak otomatis itu mampu menarik perhatian publik. Ternyata yang kemudian kita berkunjung ke sana kemarin memberikan sesuatu itu juga tidak otomatis membuat apa yang kemudian menjadi hajat kita itu juga tabu, gitu kan. Ternyata sebaliknya justru saya yang nggak ngapa-ngapain teman-teman semuanya gitu ya, malah saya tidak percaya. Pesan yang saya sampaikan adalah ternyata sebuah ketulusan itu sangat bisa dirasakan oleh semua. Ya, ketulusan itu sangat bisa dirasakan dan saya pesan ke teman-teman lakukan segala sesuatu itu dengan ketulusan. Karena Gusti Allah itu Maha Mengetahui. Kita itu punya mata bisa melihat apa yang sudah kita lakukan, punya telinga bisa mendengar apa yang sudah kita lakukan, dan punya hati yang bisa merasakan apa yang sudah kita lakukan. Jadi saya titip pesan ke teman-teman yang akan berkontestasi, Pak Yadi, Mas Kuku, lakukanlah amanah kami ke depannya dengan hati. Ya, karena itu semuanya sangat bisa dirasakan.
dan selain bisa dirasakan itu akan menentukan hasilnya ke depan seperti itu. Yang saringannya dalam oke, itu yang pertama. Yang kedua teman-teman semuanya, jadi ada satu riset di dunia, ternyata pendidikan atau akademis itu hanya mempengaruhi kesuksesan berapa persen, ada yang tahu nggak? Kalau di angka 100% akademik itu hanya mempengaruhi kesuksesan berapa persen? Berapa? 20%. Sisanya 80%-nya apa? Ya. Soft skill. Soft skill di dalamnya apa? Ada etik. Oke, ada namanya etika. Ternyata justru yang namanya etika itu yang mempunyai pengaruh besar ya pada kesuksesan seseorang, pada keberhasilan sebuah entitas dan pada harapan-harapan yang ditanyakan. Jadi hati-hati sekali teman-teman semuanya soal etik. Ya, etika itu sederhana tapi mempengaruhi. Ya, saya tekankan itu. Ya, jadi sekali lagi, sekeren apapun kita, sebagus apapun kita, kalau etiknya nggak diperhatikan, itu akan mempengaruhi. Contoh sederhana misalnya ini, saya semalam ditelepon oleh salah satu tokoh, gitu ya. Dan tokoh ini sebenarnya mau invest ke salah satu teman kita, mau invest uang, gitu kan? Karena secara usaha bapak ya mau 10 juta, mau 100 juta, mau invest. Beliau nanya ke saya, Ji, apa namanya? Ini saya tertarik kan, apa namanya? Mau melakukan investasi, begitu kemudian saya bercerita konteksnya etik itu ternyata belum mengurungkan. Ya, artinya apa teman-teman semuanya? Artinya etik itu mempengaruhi secara dominan apa-apa yang kemudian akan kita capai kemudian. Ya, sekali lagi, etika itu akan mempengaruhi secara dominan apa-apa yang kemudian akan kita lakukan kemudian. Hati-hati soal. Ya, saya ingin teman-teman apa namanya ke depan akan melanjutkan. Jadi sekali lagi selama berkontestasi lakukanlah dengan hati. Profesionalisme itu levelnya itu tidak lebih tinggi daripada etika, maka mulailah melakukan aktivitas dengan memperhatikan etika. Ya, dan apa namanya? Ya, semoga saya berdoa siapapun nanti yang terpilih gitu ya, baik Mas Uga ataupun Pak Riyadi, tantangannya lebih besar daripada saya. Kenapa saya bilang tantangannya lebih besar? Satu, harus membuktikan bahwa kan pernah nggak dengar kalimat hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin, hari esok harus lebih baik daripada hari ini. Artinya kepemimpinan berikutnya harus lebih baik daripada kepemimpinan hari ini. Itu tantangan, gitu ya. Kemudian yang kedua, ini penting nih teman-teman semuanya. Yang namanya pemimpin itu tidak hanya butuh semangat sekali, enggak, tapi butuh ilmu, butuh kompetensi. Jadi Pak Riyadi ataupun Mas Uga ke depannya milikilah kompetensi memimpin. Apa saja? Karena nanti akan dihadapkan dengan ini dari pengalaman. Saya punya bisnis pribadi, punya keluarga, kan begitu. Mas Uga punya bisnis pribadi, punya keluarga. Pak Riyadi punya bisnis pribadi, punya keluarga. Mungkin nggak di bisnis kita atau di keluarga kita, di titik-titik kita itu mengalami penurunan, mengalami dinamika, entah cekcok dengan istri gitu ya, entah bisa turun membuat kita pusing, mungkin nggak? Mungkin. Tapi di satu sisi kita punya tanggung jawab moral dan profesional sebagai ketua umum masjid, yang itu juga harus mengelola orang-orang. Yang orang-orang itu punya usaha apa enggak? Punya keluarga enggak? Punya. Ada dinamika enggak? Bagaimana kita harus mengelola kehidupan pribadi kita yang ada dinamikanya, mengelola anggota kita yang ada dinamikanya, belum lagi mengelola eksternal organisasi kepentingan di luar yang kemudian penetrasi ketika kita juga harus kita kelola. Maka dibutuhkan skill namanya managerial skill. Ya, bagaimana kita bisa mengelola dinamika-dinamika ini agar secara kehidupan pribadi kita tetap stabil, secara organisasi kita terjaga dan tumbuh. Nah, itu butuh skill, bukan hanya butuh saya pengen jadi ketua Maka teman-teman semuanya pastikan, dan saya pesan benar-benar, karena
merintis jalur, karena membuat jalur, membuat peta, membangun jejaring dari 0 sampai 6 tahun itu nggak mudah. Jangan sampai apa yang sudah dilakukan oleh teman-teman pengurus, teman-teman wilayah selama 6 tahun ini menjadi tidak optimal di kemudian hari karena tidak memahami hal seperti itu. Ya, sekali lagi selamat berprestasi. Terima kasih atas proses-prosesnya. Saya selalu mendoakan semoga aspirasi ke depan itu menjadi lebih baik dan harus lebih baik. Karena ini portofolio siapapun pemimpinnya ya, kalau tidak lebih baik pasti yang dinilai adalah kebutuhan kan gitu. Pasti akan diperbandingkan, itu pasti. Tetapi kalau lebih baik juga pasti akan mendapatkan kepentingan. Lalu tadi ditambah khas teman-teman semuanya, nanti ketua yang harus punya kreativitas bagaimana khas organisasi ini ada, karena kita sama-sama tahu kita punya sumber anggaran spesial dari pemerintah, maka kreativitas untuk cari sumber khas, revenue, pendapatan dan sebagainya juga menjadi tantangan. Karena ke depan jauh jelas menantang dari kategori saya. Karena semoga teman-teman dikuatkan, dimudahkan, dan tidak usah khawatir selama bergerak